Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit. Saya Alia. Saya Asri. Dan saya Maesa. Kami dari Kelompok 7. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Desain Database and Programming yang diampu oleh Bapak Ardiansah Maulana MKom. Kami melakukan studi kasus di PT Mega Ponsel Indonesia atau Megatek, cabang Garut yang beramatkan di Jalan Cimanuk, Paminggir, Kabupaten Garut. Megatek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang spare part, aksesoris, servis, dan jual beli HP. Tetapi kami di sini hanya mengambil proses bisnis dari penjualan spare part dan aksesoris saja sebagai bahan acuan studi kasus kami. Disclaimer, semua isi data diambil sembarang atau data yang ada di dalam database yang kami buat bukan data yang sesungguhnya. Saya di sini akan menjelaskan IR diagram tentang Megatek. Setelah saya analisis, saya di sini menggunakan 7 entitas. Yang pertama entitas pelayan, pelanggan, transaksi, barang, kasir, supplier, dan transaksi supplier. Saya di sini menggunakan beberapa atribut di dalam satu entitas. Ini data sembarangnya, bukan data yang sesungguhnya. Dari pertama-tama di sini pelayan melayani si pelanggan, kemudian si pelayan melakukan transaksi ke tabel transaksi, kemudian transaksi ditangani oleh kasir, kemudian pelayan kemudian transaksi meliputi barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan, kemudian pelayan mengambil barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan, kemudian pelayan melayani pelanggan tersebut. Dari sini supplier menyuplai beberapa barang, kemudian supplier melakukan transaksi supplier, kemudian transaksi supplier ditangani oleh kasir, kemudian transaksi supplier meliputi barang apa saja yang disuplai oleh supplier. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang skema relasinya. Sama seperti halnya yang tadi, tetapi dari sini saya menambahkan di tabel transaksi, menambahkan foreign key ID kasir, foreign key ID pelayan, foreign key ID barang, di pelanggan menambahkan foreign key ID barang, di pelayan menambahkan foreign key ID pelanggan, di barang menambahkan foreign key ID pelayan, di transaksi supplier menambahkan ID supplier dan foreign key ID supplier. Dari sini pelayan ke pelanggan one to one, pelayan ke barang one to one, pelayan ke transaksi one to many. Kemudian transaksi supplier dari kasir ke transaksi supplier one to many, dari supplier ke transaksi supplier one to many, dari kasir ke transaksi one to many, dari transaksi ke barang one to many, kemudian dari pelanggan ke barang one to one. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan SQL, yaitu menggunakan sintak create table, lalu masukkan nama tabel yang akan dibuat. Setelah koma dan kurung buka, kita akan membuat kolom yang bernamakan ID kasir dengan angka batas 10. Kolom ini akan menjadi primary key pada tabel kasir tersebut. Kolom kedua kita akan membuat nama kasir
yang memiliki huruf batas sebesar 50. Lalu ada kolom alamat yang memiliki batas huruf 100. Dan ada juga kolom nomor telepon yang memiliki batas sebesar 13 angka. Sintak membuat tabel sudah selesai, lalu kita klik go. Selanjutnya kita akan menghapus tabel dengan sintak drop table, lalu nama tabel tersebut yaitu akan menghapus tabel service. Lalu kita bisa melihat sudah terhapus tabel service. Lalu kita akan menambahkan kolom email pada tabel pelanggan dengan sintak alter table pelanggan add email, lalu varchar dengan batas 30. Lalu kita klik go. Kita melihat tabel pelanggan sudah terdapat email yang ditambahkan. Di sini, saya akan memberikan contoh penerapan DML. Yang pertama, contoh penerapan insert data. Di sini, saya akan menambahkan data di dalam tabel barang dengan insert into barang. Contoh programnya adalah sebagai berikut. Nah, data di dalam tabel barang sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, contoh penerapan update data dengan mengupdate tabel pelayan. Bisa dilihat di sini di dalam tabel pelayan, pengupdatean data sudah berhasil dilakukan. Yang terakhir, yaitu contoh penerapan delete data dengan mendelete atau menghapus ID barang 438 di dalam tabel barang. Bisa dilihat, kolom dengan ID barang 438 sudah tidak ada. Di sini, saya akan memberikan contoh penerapan seleksi data untuk membuat laporan dari data yang dibuat, yaitu 3 contoh membuat laporan dengan query seleksi data dasar. Contoh yang pertama, yaitu menampilkan ID dan nama pelanggan yang beralamatkan Kota Garut di tabel pelanggan menggunakan perintah select. Setelah itu, maka akan muncul ID dan nama pelanggan yang hanya beralamatkan di Kota Garut. Contoh yang kedua, yaitu perintah menampilkan seluruh data dari tabel kasir. Maka, perintah tersebut akan menampilkan semua data dari tabel kasir. Contoh yang ketiga, yaitu mengambil semua data dari tabel pelanggan, tetapi yang hanya beralamatkan Bandung. Maka hasilnya, data yang diambil dari tabel pelanggan adalah semua data yang beralamatkan Bandung. Kali ini kami akan membuat 3 contoh laporan menggunakan fungsi agregasi. Yang pertama ada contoh penerapan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah pelayan. Dan berikut adalah hasilnya. Dan yang kedua ada contoh dari penerapan fungsi agregasi min untuk mencari harga termurah dalam tabel barang.
Dan berikut adalah hasilnya. Dan yang terakhir, ada penerapan fungsi agregasi average untuk mencari rata stok. Dan berikut adalah hasilnya. Di sini terdapat 3 contoh penggunaan fungsi join. Untuk di contoh ini, kita ingin menampilkan data-data yang ada di dalam tabel transaksi. Di sel pertama, kita cari nama pelanggan, sedangkan nama tabel yang kita mau hanya di tabel transaksi. Tetapi di tabel transaksi hanya ada kolom pelanggan ID, tidak ada kolom pelanggan nama dan lain-lain. Maka dari itu, jika ingin mengetahui atau menampilkan nama pelanggan di dalam tabel transaksi, diambillah menggunakan perintah join pelanggan. Setelah itu terdapat perintah on. Kita ingin menampilkan nama dan lain-lain di tabel transaksi, tetapi di tabel transaksi hanya ada ID pelanggan dan FK lainnya. Untuk contohnya, di tabel pelanggan juga terdapat ID pelanggan dan ada nama juga. Jadi kita bisa mengambil nama menggunakan fungsi join on karena nama dari tabel penghubungnya sama. Berikut adalah nama barang yang telah terjual atau yang berada di dalam tabel transaksi. Set operator digunakan untuk menggabungkan hasil dari 2 atau lebih pernyataan select. Berikut adalah contoh dari penggunaan set operator. Subquery adalah query di dalam query. Di sini terdapat 2 contoh penggunaan subquery. Di contoh pertama menggunakan subquery min. Dan contoh kedua menggunakan subquery dengan fungsi agregasi max. Dengan adanya database, semua data atau informasi dapat tersimpan secara sistematis. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengubah data jika ada kesalahan data dan memerlukan perbaikan. Data yang tersistematis mampu mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.